Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Ya. Untuk dosen pengampun pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Rian Arthur MPD. Oke, di sini topik yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada model pembelajaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Ya, pendidikan kejuruan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan melalui SMK diharapkan oleh pemerintah sebagai wahana pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan mampu menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Tujuan utama dari pendidikan kejuruan adalah sebagai sarana untuk bagi peserta didik dalam mencari dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk persiapan pekerjaan. Salah satu fungsi pendidikan yaitu membentuk sikap dan orientasi peserta didik terhadap belajar menggunakan model atau strategi pembelajaran yang baik dan tepat untuk mengembangkan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan belajar peserta didik secara efektif. Tentunya ada kompetensi dasar. Di sini saya mengambil dari salah satu sekolah, yaitu SMK Pangudi Luhur Muntilan, pada mata pelajaran mekatronik kelas 10 semester 1. Materi pokoknya yaitu elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Ya, berikut kompetensi dasarnya 3.1, yaitu mengkategorikan berbagai elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. 4.1-nya yaitu menalar mengenai elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Selanjutnya berikut salah satu materi yang akan dibahas sesuai dengan kompetensi dasar yang saya pilih, yaitu mengkategorikan berbagai elemen struktur beserta sistemnya berdasarkan bentuk dan sifat fisiknya dari suatu konstruksi. Yang pertama ada berdasarkan rangkaian elemen-elemen dari sistem satu arah maupun sistem dua arah. Selanjutnya ada yaitu mengkategorikan berbagai elemen struktur berdasarkan transmisi bebannya. Yang ketiga yaitu berdasarkan bahan pembentuknya dapat dibedakan menjadi struktur baja, struktur kayu, struktur beton. Berikut salah satu penampilan elemen dari struktur pembentuknya. Ya, di sini ada model pembelajaran yang saya pilih dalam mata pelajaran Mekanika Teknik kelas 10. Pendekatan pembelajarannya melalui deficit based learning. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu mengamati, menanya, menyajikan, menalar, dan mencoba. Ya, salah satu keberhasilan dalam pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika Teknik yaitu terletak pada penggunaan metode atau model pembelajaran yang tepat. Dengan memberikan kebebasan dalam berpikir dan mengarah pada kemandirian peserta didik, pendekatan pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika Teknik ini. Karena pendekatan pada pembelajaran ini mengarah pada kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi suatu permasalahan soal yang diberikan oleh guru. Ya, di sini ada definisi dari problem based model pembelajaran problem based learning ini. Ya. Model pembelajaran PBL ini merupakan salah satu model yang telah dikembangkan dalam mata pelajaran Mekanika Teknik ini. Pembelajaran berbasis masalah juga merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta didasari pada permasalahan nyata atau real world problem. Ya, di sini ada karakteristik dari pembelajaran PBL antara lain. Yang pertama, siswa harus peka terhadap lingkungan belajarnya. Yang kedua, pembelajaran saling terintegrasi dalam berbagai subjek. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi. Yang keempat, pembelajaran mengarah kepada kemandirian peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kelima, aktivitas pemecahan masalah hendaknya berkaitan pada situasi nyata. Yang keenam, PBL hendaknya merupakan dasar dari kurikulum, bukan hanya pembelajaran. Ya.
dalam menentukan strategi atau model pembelajaran harus difikirkan dengan baik, karena pada dasarnya strategi atau model pembelajaran yang digunakan sangat menentukan proses dan hasil belajar siswa atau peserta didik. Ya, jadi di sini ada berikut sintaks model pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang saya ambil, yaitu berdasarkan masalah. Pertama, ada tahap pertama, yaitu memperkenalkan peserta didik mengenai suatu permasalahan. Peran guru di sini yaitu guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, menjelaskan apa saja yang akan dibutuhkan, serta memotivasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru berperan untuk membantu peserta didik dalam menjelaskan materi pembelajaran dan memberikan tugas sekolah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik individual maupun kelompok. Ya, peran guru di sini untuk memberikan dorongan dan referensi yang sesuai materi dalam pengumpulan informasi untuk memecahkan permasalahan yang telah diberikan sebelumnya. Tahap 4 yaitu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyajikan hasil karya yang sesuai seperti laporan, video, atau model yang telah diberikan. Nah, terakhir yaitu tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah peserta didik. Dan guru berperan di sini sebagai untuk membantu siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi terhadap penyelidikannya agar sesuai dengan yang diinginkan guru tersebut. Next. Nah, jadi ini merupakan alasan mengapa model pembelajaran PBL cocok digunakan pada mata pelajaran mekanika teknik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran pada mata pelajaran mekanika teknik ini. Karena pendekatan pada pembelajaran ini mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi suatu permasalahan soal yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua, menurut John Dewey menyatakan bahwa belajar bergantung pada minat siswa sendiri. Dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan tidak mempunyai kaitan satu sama lain, serta belajar harus bersifat aktif dan berpusat pada siswa atau student center learning dalam konteks pengalaman sosial. Ya, di sini merupakan data dan riset yang saya ambil dari sekolah SMK Negeri 1 Pariaman. Ya, pada proses pengamatan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Pariaman, masih ada guru yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara konvensional, yang mana proses pembelajaran tersebut peserta didik hanya memperoleh pengetahuan yang disampaikan oleh guru saja. Jadi di sini ada tabel dari nilai dari 3 tahun terakhir siswa tersebut dengan menggunakan pendekatan pembelajaran secara konvensional. Ya, berikut hasil belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik kelas 10. Ya, permasalahan yang telah ditampilkan saat ini menunjukkan bahwa masih rendahnya peserta didik dalam menguasai konsep materi, sehingga hal tersebut membuat peserta didik kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Salah satu upaya yang harus dilakukan saat ini yaitu dengan menemukan dan menggunakan model pembelajaran yang tepat yang berdasarkan teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme ini bersifat membangun baik dari segi pengetahuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan teori konstruktivisme ini, diharapkan siswa dapat melakukan pembelajaran secara aktif dan interaktif. Ya, setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas dilakukan untuk menguji hipotesis, digunakan uji T. Pada uji hipotesis ini untuk mengetahui mengenai perbandingan mengenai mana yang lebih baik untuk hasil belajar antara siswa antara menerapkan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran konvensional. Ya, di sini ada hasil dari hasil ujinya.
hasil perhitungan hipotesis pada tabel di atas didapatkan nilai uji T hitung sebesar 8,42. Sedangkan untuk T tabel dengan DK plus sama dengan N1 plus N2 sama dengan 60 dengan taraf signifikan 0,005 didapat T tabel sebesar 2,0. Dengan demikian T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran ini dilakukan pada pembelajaran mata pelajaran mekanika teknik ini dengan menggunakan model pembelajaran BSL ini lebih tinggi dibandingkan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran secara konvensional. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran pada mata pelajaran mekanika teknik itu terletak pada penggunaan metode atau model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini merupakan salah satu model yang tepat dikembangkan dalam pembelajaran pada mata pelajaran mekanika teknik ini. Model pembelajaran ini mengarah kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi suatu permasalahan terhadap soal yang telah diberikan. Ya, berikut ada daftar pustaka nih yang saya ambil untuk tugas presentasi saya. Ini. Ya. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.